Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai fenomena kejiwaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Yang beranggotakan Muhammad Irfan dan Mar'atu Solihah. Yang pertama, pendahuluan, manusia adalah makhluk yang memiliki dua aspek utama, yaitu jasmani dan rohani. Berbeda dengan makhluk lain, manusia memiliki keistimewaan berupa jiwa dan roh yang menjadikannya makhluk yang unik dan memiliki potensi besar. Konsep jasmani dan rohani dalam Islam. Yang pertama, jasmani atau fisik manusia berkembang dari tahap embrio hingga dewasa melalui berbagai proses biologis yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, rohani atau jiwa dan roh adalah bagian yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Jiwa dalam Al-Quran yang sering disebut dengan istilah nafs, yang memiliki makna beragam, tergantung pada konteksnya. Bab 2. Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Dalam Al-Quran, manusia digambarkan sebagai makhluk yang memiliki keterkaitan erat antara fisik dan spiritualnya. Ada 3 institusi utama dalam diri manusia yang membentuk karakter dan perilakunya, yaitu yang pertama jasmani atau raga. Raga manusia merupakan badan fisik yang berkembang dari janin dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Proses perkembangan fisik manusia disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menggambarkan penciptaan manusia dari setetes mani hingga menjadi makhluk sempurna. Yang kedua, jiwa. Jiwa dalam Islam disebut dengan istilah nafs yang memiliki peran penting dalam mengendalikan emosi, motivasi, dan kehendak manusia. Jiwa memiliki kecenderungan baik dan buruk, sehingga manusia harus selalu berusaha mengendalikan dan menyucikan dirinya. Al-Quran menekankan bahwa jasmani dan rohani manusia saling berkaitan. Kesehatan fisik yang buruk bisa mempengaruhi kondisi mental, begitu pula sebaliknya. Bab 3. Term-term tentang jiwa dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk menjelaskan aspek kejiwaan manusia, di antaranya nafs atau jiwa disebut sebanyak 160 kali dalam Al-Quran dengan berbagai makna. Nafs bisa berarti diri manusia secara keseluruhan, dorongan batin atau hawa nafsu. Terdapat 3 tingkatan jiwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nafs, al-ammarah, yaitu jiwa yang selalu mendorong kepada kejahatan. Surah Yusuf 53. Yang kedua, an-nafs, al-lawwamah, yaitu jiwa yang selalu menyesali perbuatan salah dan cenderung untuk bertobat. Surah Al-Qiyamah. Yang ketiga, an-nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, ridho terhadap ketetapan Allah dan mendapat tempat di surga. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Yang kedua, qalb atau hati, disebut 133 kali dalam Al-Quran dan sering dikaitkan dengan pemahaman moralitas dan keimanan. Hati adalah pusat perasaan dan spiritualitas manusia, serta memiliki peran dalam membentuk kesadaran seseorang terhadap kebaikan dan keburukan. Al-Quran membagi kondisi hati manusia menjadi beberapa jenis. Yang pertama, qalbun salim, atau hati yang bersih dan sehat. Surah Asy-Syura ayat 89. Yang kedua, qalbun mayit, hati yang mati, yaitu tidak memiliki keimanan dan cenderung kepada kekafiran. Yang ketiga, qalbun marid, atau hati yang sakit, yaitu dalam kondisi ragu dan tidak stabil, seringkali dipengaruhi oleh bisikan. Kemudian, ruh atau roh, disebut sebanyak 24 kali dalam Al-Quran dan sering dikaitkan dengan kehidupan spiritual. Roh adalah unsur yang menjadikan manusia hidup, namun hakikatnya tetap menjadi rahasia Allah. Surah Al-Isra ayat 85. Beberapa ulama membedakan antara jiwa dan roh, di mana jiwa berkaitan dengan emosi dan keinginan, sementara roh adalah aspek ilahiyah dalam diri manusia. Bab 4. Jiwa dalam pandangan filsuf muslim dan kaum sufi. Yang pertama, pada pandangan filsuf muslim, ada Ibnu Sina
yaitu jiwa manusia terdiri atas 3 tingkatan. Jiwa nabati atau pertumbuhan, jiwa hewani atau insting dan emosi, dan jiwa insani atau akal dan pemahaman. Kemudian Ibnu Arabi, yaitu jiwa manusia selalu dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan. Ia mengajarkan konsep insan kamil, di mana manusia yang sempurna adalah mereka yang mampu menyelaraskan jasmani dan rohani. Kemudian ada Al-Ghazali, yaitu jiwa harus disucikan agar bisa mencapai kebahagiaan sejati. Penyucian jiwa bisa dilakukan melalui ibadah, introspeksi, dan menghindari sifat-sifat tercela. Kemudian Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan spiritualitas. Yang sehat adalah jiwa yang senantiasa mengikuti ajaran Islam dan menjauhi hawa nafsu. Kemudian, kedua, pandangan kaum sufi. Yang pertama, Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu jiwa harus melalui berbagai tahapan penyucian untuk mencapai makom tertinggi dalam kedekatan dengan Allah. Yang kedua, Al-Halaj, yaitu jiwa yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi akan merasakan fana atau kehilangan ego, dan hanya tersisa kesadaran akan Tuhan. Yang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu jiwa manusia bisa rusak akibat terlalu mengikuti hawa nafsu dan perlu ditundukkan dengan ibadah dan taubat. Kita lanjut ke bab 5. Ini mengenai gejala kejiwaan pada manusia normal. Nah, bahasanya terkait dengan sensori dan persepsi, kemudian berpikir dan memori. Next. Sensori dan persepsi. Setiap kali manusia mengamati sebuah objek di sekelilingnya, apakah itu berupa benda, suara, bau, dan sebagainya, maka salah satu atau beberapa dari indera itu bekerja untuk dikirimkan ke otak. Nah, dikenal dengan penginderaan. Itulah yang disebut dengan sensori. Kemudian persepsi, yaitu apa yang kita indera setiap saat akan diamati, ditandai, dan disimpan sebagian yang dianggap perlu untuk kemudian dicocok-cocokkan dengan objek baru di kemudian hari, atau disebut dengan tanggapan. Itu deskripsi daripada persepsi. Kemudian sensori. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 surat ke-16 diterangkan Allah berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur." Kemudian indera pada manusia. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan indera-indera pada manusia, yaitu pada indera penglihatan. Di dalam Quran surat Al-Balad ayat 8 surat ke-90, "Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?" Kemudian indera pendengaran. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 78 surat ke-23, Allah berfirman, "Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur." Kemudian indera pencecapan. Di dalam Quran surat Al-Balad ayat 9 surat ke-90, Allah berfirman, "Dan bukankah kami telah menjadikan untuknya lidah dan sepasang bibir." Kemudian indera penciuman. Di dalam Quran surat Yunus ayat 94 surat ke-12, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkannya." Next. Kemudian ada indera praba. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23 surat ke-39, Allah berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alat indera pada manusia juga ada indera temperatur. Di dalam Quran surat Sad ayat 57 surat ke
38 Allah berfirman, inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Kemudian ada indera rasa sakit di dalam Quran surat At-Taubah, Quran surat ayat 35, Quran surat 9. Allah berfirman, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kemudian ada indera keseimbangan di dalam Quran surat Al-Infitar ayat 7 surat ke-82. Allah berfirman, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Kemudian ada indera kinestetik di dalam Quran surat An-Nur ayat 45 surat ke-24. Allah berfirman, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Seperti manusia itu berjalan dengan 2 kaki, dan hewan-hewan ternak seperti domba ataupun sapi itu berjalan dengan 4 kaki. Itu indera kinestetik. Kemudian lanjut ke persepsi. Nah, dan orang-orang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila air itu didatangi tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat An-Nur ayat 39. Quran surat. Kemudian persepsi pada umumnya diartikan sebagai kemampuan manusia untuk menamai, membedakan, mengelompokkan, dan mengenali ciri-ciri suatu objek melalui penginderaan manusia, gitu. Kemudian munculnya perbedaan persepsi pada individu itu disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dari latar belakang, perhatian, budaya, kebutuhan, dan keyakinan. Nah, contohnya latar belakang. Misalkan contoh dari latar belakang orang miskin dan orang kaya. Tentunya mereka memiliki persepsi yang berbeda. Next, ya. Dari perhatian, kemudian dari budaya, juga budaya yang dianut berbeda, itu pasti memiliki persepsi yang berbeda. Kemudian dari kebutuhannya, kemudian dari keyakinannya juga. Next, ya. Berpikir dan memori. Nah, berpikir di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 13 surat ke-45 diterangkan, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, dijelaskan juga di dalam Quran An-Nahl tentang memori surat ke-16 ayat 70. Allah berfirman, dan Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua, renta pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Next, ya. Nah, kemudian lanjut ke bab 6 tentang gangguan kejiwaan. Bahasanya terkait dengan psikopat, kecemasan dan fobia, hipokrit atau munafik, gangguan kejiwaan dan antisosial, dan penyimpangan seksual. Kita bahas satu-satu. Tentang psikopat. Secara harfiah, psikopat berarti sakit jiwa. Psikopat berasal dari kata pse yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang lain, penderitanya sering disebut sebagai sosiopat.
Kurang atau tidak adanya rasa kasih sayang yang diperoleh dari orang tua semasa kecil dari umur 0 sampai 3 tahun umumnya menjadi penyebab utama seseorang menderita psikopat. Karena kurangnya kasih sayang kepada dirinya, misalkan contoh ibunya gitu, pasti akan berpengaruh sekali pada pertumbuhan orang tersebut. Kemudian next, kecemasan dan fobia. Kecemasan menurut Lazarus, kecemasan merupakan suatu respons dari pengalaman yang dirasa tidak menyenangkan dan diikuti perasaan gelisah, khawatir, dan takut. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62 surat ke-10. Kemudian fobia. Fobia adalah ketakutan atau kecemasan yang abnormal atau tidak normal, tidak rasional dan tidak bisa dikontrol, tetapi terhadap sesuatu situasi atau objek tertentu. Merupakan ketakutan khas neuritis sebagai simbol dari konflik-konflik neuritis. Nah, contoh dari fobia itu ada aserophobia, takut akan rasa asam. Jadi orang yang takut asam itu pasti tidak mau merasakan rasa asam gitu. Orang yang sering terkena diare, auklophobia, takut akan kegelapan. Kemudian ada aukostikophobia, takut kebisingan, dan yang lain-lain. Yang lanjut dengan hipokrit atau munafik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hipokrit atau munafik adalah orang yang tidak sesuai perkataan dan perbuatannya. Jadi misalkan contoh si A perkataannya akan memenuhi undangan, namun perbuatannya tidak memenuhi undangan, namanya itu munafik. Kemudian dalam istilah agama, munafik adalah orang yang mendustakan agama. Allah berfirman, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-9 surat ke-2. Kemudian lanjut, gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan atau penyakit mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan jiwa seringkali disebabkan oleh faktor antara lain faktor biologis, yaitu seperti genetika dan kelainan di otak. Kemudian faktor psikologis, misalnya pengalaman yang mencekam dan menakutkan. Kemudian faktor sosiologis seperti perpindahan tempat tinggal. Kemudian faktor ekonomi seperti kemeralatan. Kemudian faktor kultural, misalnya perbuatan nilai dan budaya, serta perubahan gaya hidup. Dan faktor spiritual seperti mengikuti aliran keagamaan yang menyesatkan. Kemudian ada antisosial. Perilaku antisosial adalah perilaku yang tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain dan dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena kelalaian gangguan kepribadian antisosial merupakan jenis kondisi mental kronis di mana penderita memiliki pola pikir, cara memahami situasi, dan berhubungan dengan orang lain secara destruktif atau merusak. Orang-orang dengan gangguan kepribadian antisosial biasanya tidak menghargai apa yang benar atau apa yang salah, dan seringkali mengabaikan hak, harapan, dan perasaan orang lain. Kemudian penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Lanjut ke bab 7 tentang fenomena kejiwaan dan kesehatan. Bahasan tentang doa dan penyembuhan, kemudian efek fenomena memaafkan terhadap kesehatan.
Doa dan penyembuhan. Di dalam Al-Quran, doa disebut sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah, termasuk dalam hal kesembuhan dari penyakit. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 82, bahwa Al-Quran adalah penyembuh atau asyifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Sementara itu, sains menjelaskan bahwa doa dapat memberikan efek psikologis positif seperti mengurangi stres, meningkatkan ketenangan, dan mempercepat proses penyembuhan melalui mekanisme psikoneuroimunologi. Kombinasi antara doa dan pengobatan medis seringkali memberikan hasil yang lebih baik karena selain mengandalkan usaha fisik, seseorang juga memperoleh ketenangan batin yang mendukung proses pemulihan. Kemudian lanjut tentang efek fenomena memaafkan terhadap kesehatan. Memaafkan memiliki dampak positif terhadap kesehatan, baik dalam perspektif Al-Quran maupun sains. Dalam Al-Quran, memaafkan dianjurkan sebagai tindakan mulia yang mendatangkan ketenangan jiwa, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan untuk memaafkan dan berbuat baik. Dari sisi sains, penelitian menunjukkan bahwa memaafkan dapat mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Saat seseorang memaafkan, kadar hormon stres seperti kortisol menurun, sementara hormon kebahagiaan seperti oksitosin meningkat, yang berkontribusi pada keseimbangan emosional dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Dengan demikian, memaafkan bukan hanya nilai spiritual saja, tetapi juga terapi alami untuk kesehatan. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang suka memaafkan orang lain atau orang yang bersalah terhadap kita. Lanjut terkait bab 8 tentang fenomena kesurupan dan mimpi. Bahasanya yaitu terkait kesurupan dan mimpi. Nah, kesurupan dalam perspektif Al-Quran, kesurupan dikaitkan dengan gangguan jin atau setan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Sementara itu, sains menjelaskan kesurupan sebagai gangguan psikologis seperti histeria massal atau dissociative trait disorder yang terjadi karena faktor stres, sugesti, atau kondisi neurologis tertentu. Dengan demikian, kesurupan bisa dipahami dari dua sisi, yaitu spiritual dan medis, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Nah, di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 275 bunyinya, orang-orang yang memakan riba untuk tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian mimpi. Dalam perspektif Al-Quran, mimpi dapat menjadi petunjuk, peringatan, atau sekadar bunga tidur. Beberapa mimpi memiliki makna mendalam, seperti mimpi Nabi Yusuf yang ditafsirkan sebagai pertanda masa depan. Quran surat Yusuf ayat 4-6. Dalam sains, mimpi dijelaskan sebagai hasil aktivitas otak saat tidur, terutama pada fase REM, Rapid Eye Movement, di mana otak memproses emosi, ingatan, dan pengalaman sehari-hari. Dengan demikian, mimpi bisa bersifat spiritual maupun biologis tergantung pada sudut pandangnya. Jadi biasanya mimpi itu tidak jauh dari hal-hal yang pengalaman sehari-hari. Lanjut penutup. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, ditugasi untuk memakmurkan dan menyebarkan rahmat ke seluruh penjuru mata angin sebagai manifestasi iradat Allah. Ia diciptakan paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, diberi hak penguasaan dan pengelolaan bumi seisinya, diberi kelengkapan yang melampaui makhluk manapun. Selain menciptaan fisiknya, pertama kali ia berdiri roh yang suci dari Allah. Wa nafahtu fihi min ruhi.
Dengan itu ia layak memperoleh predikat makhluk yang paling sempurna. Ahsan takwim, dimuliakan dan dimudahkan penghidupannya oleh Allah. Takrim, tafdil, dan tahsyir di planet ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.